Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah binurika syafi'il hikmah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin mazil wa anwarika wa ma'adami asrarika wa ayna inayatika wa samsa hidayatika wa arsi mamlakatika wa nurikal hikmati syafi' kafha ya ayn syad birahmatika ya arhamar rahim. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin bismillahirrahmanirrahim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Al-ayah. Yahdikumullah kalamullah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ya sayyidil barakah ya imamil karamah amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para ustaz, para kiai, tokoh agama, tokoh masyarakat, sesepuh ini sepuh yang dirahmati dan dimuliakan Allah, dan juga yang kami harapkan doa restunya dari Allah. Khususnya mari kita mendoakan beliau, orang tua kita, guru kita, pembimbing dan pengasuh kita, beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Jomim Ihsan beserta Ibu, dan juga eyang guru kita, beliau Syekh Maulana Kakang Gusti Eyang Ki Haji Muhammad Nur Ghazali Syekhul Islam. Semoga senantiasa dimaklumkan di panggilan sucinya Allah, dimuliakan dan dibahagiakan selalu, diberkahi putra putri beliau, keturunan beliau disukseskan dalam berjuang li kalimatillah, disatukan murid dan jamaah beliau, dan semoga digabungkan roh rasa kita dengan Ruhul Qudus beliau di alam perjuangan. Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ya na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kepada beliau guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Slamet Rianto beserta keluarga yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kepada beliau Akhirul Kiram Al-Ustaz Bapak Muhammad Rahmanto sebagai koordinator lapangan Majelis Taklim At-Tadhkir Desa Temon yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beliau sesepuh kita, ini sepuh kita yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, khususnya Al-Mukarram Bapak Saudara dan sekeluarga, Sahibul Baik, beliau Al-Mukarramah Ibu Suparmi sekeluarga yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat, saudara-saudaraku seiman seakidah, senasib seperjuangan fikih Islam yang kami banggakan, rahimakumullah. Pertama dan tentunya yang paling utama, kembali mari kita menghaturkan rasa syukur tasyakur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan lahir batin yang tercurahkan dalam kehidupan kita, kedalaman dan keluasan kasih sayang Allah yang tidak mampu kita menghitungnya hanya dengan ungkapan rasa dan perilaku dalam bersyukur, yaitu memperbaiki langkah kehidupan dalam menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menata hati kita, di mana hati ini adalah
pusatnya ruh dan rasa yang bersemayam. Sudahkah rasa kita, ruh kita ini tertuju kepada Allah? Tatkala kita bicara syukur, sudahkah roh kita ngawerui menyaksikan keagungan dan kebesaran Allah setiap saat, setiap detik? Sudahkah rasa merasakan belas kasih sayangnya? Maka tatkala roh rasa terhubung kehambaan Allah, yakin pola pikir, pola hati, pola langkah akan ingat atas tujuan kita dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuai dengan firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk menghamba. Inilah garis bawahnya, liya'budu, menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa kita dihidupkan oleh Allah di muka bumi ini adalah iradahnya Allah, adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hidup ini adalah hajat dan iradahnya Allah agar manusia ini mampu menghambakan diri hanya kepada Allah. Sebab itulah mahar untuk kembali. Satu yang menjadi pertanyaan, sudahkah kita menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Menghambakan diri kepada Allah ini adalah totalitas, bersumber dari roh rasa yang senantiasa berserah diri. Menghamba itu pasrah, berserah diri kepada Allah. Bagaimana cara kita menghamba sudah dicontohkan oleh baginda Rasul Muhammad SAW dengan al-Islam. Islam itu adalah selamat, sumbernya dari Allah. Orang Islam namanya Muslim, artinya orang yang berserah diri kepada Allah. Maka agama yang diridhai Allah itu adalah agama Islam. Di dalam Al-Quran sudah diterangkan dari Nabi Adam sampai baginda Rasul Muhammad, itu agamanya adalah Islam. Nabi Allah Isa alaihissalam wa ana minal muslimin. Nabi Allah Musa wa ana minal muslimin. Nabi Adam wa ana minal muslimin. Semuanya. Apakah al-Islam itu? Al-Islam adalah agama yang menuntun manusia menuju keselamatan hakiki dunia dan akhirat. Agama yang menuntun manusia untuk kembali kepada Allah. Agama yang betul-betul menjamin dari jaminannya Tuhan, ya salam, manusia ini akan selamat tatkala hidup dengan akidah Islam. Pemeluknya namanya Muslim. Apa Muslim? Orang yang berserah diri kepada Allah. Maka sudahkah kita menyerahkan seluruh kehidupan kita ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Dari bangun tidur kita saksikan bahwa kita masih bisa bangun dibangunkan oleh Allah. Kita masih bisa hidup dihidupkan oleh Allah. Bagi seorang Muslim, seorang yang berserah diri kepada Allah, kehidupannya, bangunnya dia dari tidur, berarti masih ada kesempatan, diberikan kesempatan oleh Allah untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi manusia di akhir zaman bangun tidur, jangankan menghamba kepada Allah, jangankan berpikir bagaimana sehari ini menggapai ridho Allah, bagaimana sehari ini mendapatkan berkah dan ridho Allah. Yang dipikirkan sudah semakin liar, bermacam-macam, tidak melibatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah awal terputusnya batin manusia dengan Tuhannya.
menjadikan manusia terblokir hatinya. Di akhir zaman sudah terjadi, diperingatkan oleh baginda Rasul, ciri-ciri akhir zaman manusia sudah tidak lagi mengejar ridho Allah, mengejar berkah Allah, tapi yang dicari adalah dunia seisinya. Na'udzubillah min dzalik. Yang dicari sudah tidak lagi berkah, sudah jarang ada yang membicarakan, tapi jarang yang mempraktekkan. Sudahkah kita berharap hidup ini berkah, perjuangan kita berkah? Sudahkah kita pernah mengemis, memohon kepada Allah agar rumah tangga ini menjadi berkah, agar anak-anak kita diberkahi oleh Allah, agar di umur kita ini berkah, harta bendanya berkah, kehidupannya berkah, kesehatannya berkah? Ini sudah jarang sekali. Satu contoh di akhir zaman, manusia beramai-ramai mengejar jumlah, meninggalkan barokah. Na'udzubillah min dzalik. Tatkala bicara harta, yang didambakan manusia itu jumlahnya. Bagaimana mendapatkan tanah 1 hektar, tahun depan 2 hektar, 3 hektar, 4 hektar. Yang didapatkan manusia itu adalah kuantitasnya, bukan kualitasnya. Bagaimana gajinya naik, bagaimana jabatannya naik, bagaimana mobil tambah bagus, sepeda tambah bagus, itu yang menjejal di dalam otak manusia, sehingga manusia lupa semua itu adalah dohir, sedangkan batinnya adalah barokallah, berkahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Apa berkah? Al-berkatu ziyadatul khair. Orang yang diberkahi Allah itu akan bertambah kebaikannya, bertambah kemanfaatannya, bertambah dia mampu menyelesaikan tugas-tugasnya. Ini tatkala manusia kembali kepada tuntunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara yang dimuliakan Allah, berkah itu kelihatannya sedikit kalau berkah cukup. Rumah tangga berkah menjadi sakinah mawaddah warahmah, anak-anak berkah menjadi anak yang soleh-solehah, hartanya berkah tidak peduli berapa jumlahnya, itu menjadikan damai hatinya. Menerima gajian berkah itu menjadi barokah, mancar dalam rumah tangga, kehidupannya, kesehariannya. Umur yang berkah, umur yang gak sia-sia, umur yang bisa dibawa untuk menghamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rumah yang berkah bukan urusan ukurannya. Ada rumah yang tingkat 3 tapi gak berkah, akhirnya yang ada di situ penghuninya panas, rumah tangganya panas, terjadi perselingkuhan, anak-anaknya rusak, narkoba, pergaulan bebas dan lain sebagainya. Itu tidak berkah. Berkah itu walaupun kamarnya adalah ukurannya sangat sempit, tetapi hatinya dilapangkan oleh Allah, gajinya pas-pasan, tapi dilapangkan kebutuhannya oleh Allah. Hartanya cuma sedikit, tapi barokah akan menjadikan hatinya tenang, pikirannya tenang, ibadahnya terjaga, zikirnya terjaga, amal solehnya terjaga. Ini barokah, sehingga Rasul menyampaikan berkah itu adalah ruhnya, jumlah itu jasadnya. Maka jangan mengejar jumlah, kejarlah barokah, berkahnya Allah subhanahu wa ta'ala. HP yang membawa barokah, yakin dengan kita menggunakan HP itu meningkat imannya, meningkat pikirnya. Begitu bersentuhan dengan HP, hatinya hidup. Begitu membuka HP, hatinya hidup, tersambung dengan ilmu nafi, tersambung dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau HP enggak berkah,
Kita menyentuhnya saja menjadikan hati mati, membukanya menjadikan tambah maksiat. Kalau hartanya nggak berkah, Pak, hadirnya harta menjadikan kekacauan dalam rumah tangganya, menjadikan panas dalam hatinya, menjadikan kering kerontang dalam jiwanya, karena nggak berkah. Maka kejarlah barokahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu kalau barokah, pandangannya menjadikan hati hidup. Melihat gunung ingat Allah, melihat air ingat Allah, melihat dedaunan ingat Allah. Itu mata yang barokah, telinga yang barokah. Apa segala suara yang masuk menjadikan hatinya tersambung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pangkat yang barokah, dia mampu menjalankan kebijakan-kebijakan yang membawa manfaat bagi umat. Tetapi tatkala barokah ini hilang, mata yang gak berkah yang dilihat menjadikan hijab, menjadikan hatinya terblokir. Telinga gak berkah yang didengar menjadikan kacau batinnya, kacau kehidupannya. Pangkat yang gak barokah justru menyeretnya dalam jurang kenistaan. Inilah akhir zaman. Sudah diperingatkan oleh Rasulullah bahwa seorang pengaman nanti akan diamankan. Seorang yang menjaga kebenaran dengan kata-katanya, justru dia menerjang kata-katanya sendiri. Seorang pengayom justru tidak mampu mengayomi. Ini akhir zaman. Orang yang berbicara tentang hukum-hukum Allah, justru dia yang akan kena hukum. Kenapa? Sebab tidak sama antara ilmu yang ada dalam dirinya dengan langkah perbuatannya. Apa sebabnya? Tidak berkah ilmunya. Seorang hakim dengan ilmu hukumnya SH, MH, kalau tidak berkah menjadikan dia jauh dari Allah. Semua adalah kembali keberkahan, dan ini sudah diperingatkan oleh Rasul bahwa ciri-ciri hari akhir, ciri-ciri zaman akhir, manusia sudah tidak memperdulikan berkah, tetapi manusia mengejar jumlah. Manusia sudah tidak takut lagi dengan peringatan-peringatan yang diberikan Allah dalam Al-Quran. Manusia sudah tidak berharap lagi kabar-kabar gembira tentang barokah dan hasilnya yang disampaikan dalam Al-Quran. Manusia sudah begitu liar, tidak takut neraka, tidak mengharap surga, tetapi liar dengan pola pikir dan pendapatnya. Dia bertuhankan akalnya, bertuhankan pendapatnya, tidak tahu benar atau salah yang hadir dalam pikirannya, hanya menentang aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah akhir zaman sudah terjadi. Maka berlindunglah kepada Allah di pagi dan petang. Kalau saudara sekalian, kalau kita mencintai anak dan istri kita, kalau kita menyayangi cucu-cucu kita, titipkan kepada Allah. Ya Allah istriku, ya Allah anak-anakku, ya Allah menantu-menantuku, ya Allah cucu-cucuku, selamatkan ya Allah di zaman yang sudah semakin jauh malam ini. Hanya Engkau yang mampu melindungi kami, kami yang lemah, kami yang tidak punya daya dan upaya ini bersandar kehaiban-Mu ya Allah. Jaga dohir batin kami, jaga selalu keluarga kami ya Allah, agar di zaman yang semakin rusak kami tidak menjadi rusak, di zaman yang semakin carut marut kami tidak luntur dan hancur, tetap kokoh dalam menghamba kepadamu. Amin Allahumma amin. Saudara rahimakumullah, inilah akhir zaman. Kembali mari cari berkahnya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keyakinan yang lurus bahwa hidup ini adalah menghamba. Banyak tipu daya iblis sudah masuk di dalam alam manusia. Katanya menghamba itu adalah
adalah orang yang terlihat sholatnya, terlihat puasanya. Sholat puasa itu adalah wujud zahir yang nampak dalam penghambaan, tapi hakikatnya menghamba itu adalah ruh rasa manusia. Banyak sekali yang jasadnya sholat tapi jiwanya tidak berserah diri kepada Allah. Tidak raditu billahi rabban, aku ridho ya Allah engkau mengatur kehidupanku. Diatur Allah, gak maunya dengan aturan-aturan nafsunya sendiri. Maka menghamba itu adalah muslim taslim, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menyerahkan seluruh hidup dan matinya kehambaan Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang terakhir, banyak sekali manusia tertipu. Secara hakikat sebetulnya yang dibutuhkan itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Diulangi mandi malam, sholat malam, wirid malam, ini kita butuh Allah. Diulangi puasa, sedekah, ini kita butuh mendekat menghamba kepada Allah. Tapi di akhir zaman manusia tertipu. Yang dibutuhkan adalah apa yang menjadi wujud ibadahnya, yang berandalkan sholatnya, yang disombongkan wiridnya, yang diharapkan bisa menolong kehidupannya adalah jumlah dari zikirnya, jumlah dari puasanya, jumlah dari sholatnya, bukan lagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah kerusakan yang hakiki. Manusia berlari menuju Al-Quran, menuju sholatnya, menuju zikirnya, bukan berlari menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholatlah, zikirlah, puasalah yang betul-betul hanya berharap ridho, sehingga praktek ibadah ini kendaraan ruh menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menjadikan kita mampu hidup, yang menjadikan kita masih selamat, yang menjadikan kita mampu nyaur utang, yang menjadikan kita ini aman. Bukan zikir kita, bukan sholat kita, bukan puasa kita, tetapi hakikatnya adalah pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah akan menolong hambanya yang bersungguh-sungguh. Maka wujudkan kesungguhan ini dengan ibadah, dengan sholat, dengan wirid, dengan amal sholat, dengan puasa yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menjaga kemurnian, menjaga kemurnian tekad semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan Allah, semoga kita terbebas dari penyakit-penyakit zahir batin. Semoga kita lurus dalam bertauhid dan dalam beramal saleh, di dalam menghambakan diri kepada Allah, sehingga wujud dalam kehidupan kita raditu billahi rabban. Aku ikhlas ya Allah, Engkau mengatur kehidupanku. Aku ikhlas menjalankan perintahmu. Aku ikhlas meninggalkan laranganmu, bukan karena manusia, tapi karena Engkau ya Allah. Aku darimu, aku milikmu, dan hanya kepadamu akan kembali. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita berzikir bersama. Siapkan hati kita, siapkan ruh rasa kita, konsentrasi dalam memanggil-manggil asma Allah yang agung, yang ngantuk, yang batal, silakan untuk mengambil wudhu. Berzikir adalah menyambungkan batin kita, menyambungkan hati kita dengan keagungannya Allah. Tidak cuma
suaranya, tapi betul-betul diresapi, dihayati dalam hati, dan berharap kepada Allah semoga zikir kita ini betul-betul wa zahirun wa batinan. Amin Allahumma amin. Bifadlika karim ya Allah Ta'ala ya azza wa jalla wal hidayatil haqqi rahmanir rahim, la hidayatillah wal inayah wal maghfirah wal ma'unah wal karamah wal hikmah wal syafa'ah wa biridwan billah syawlillahi al-fatihah. Allahumma ya man nuruhu fi sirri
كما خفي ضرخ في الجسد إنك على كل شيء قدير بقدرتك. والسلام على خير خلقه وسري من الله يا الله يا ربي يا الله يا جل وجلاله يا الله يا عز وجل كن فيكن برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك باسمك العظيم الأعظم ونبيك الأكرم المصطفى صلى الله عليه وسلم أن تفعل بما نحن إنك عن القوة وأهل المغفرة. اللهم سخر لي الملك والملكوت لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام برحمتك أستغيث يا مغيث أغثني 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 كن فيكن بقدرتك آمين آمين يا عز وجل برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لك الحمد إلهي لا إله إلا أنت ولك الحمد إلهي يا مالك الملك لا إله إلا أنت ولك الحمد إلهي لا أحد إلا أنت ولك الحمد إلهي لا سلطان إلا أنت ولك الحمد إلهي لا واحد إلا أنت ولك الحمد إلهي لا برهان إلا أنت ولك الحمد إلهي لا جبار إلا أنت ولك الحمد إلهي لا قهار إلا أنت ولك الحمد إلهي لا رزق إلا أنت لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا لطيف 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 يا Allahu Akbar.
Akbar, Allahu 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 Akbar. Ya Rabbana wa baina billahi al-aliyyil azim. Ya Malik ya Qudus ya Salam, 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 ya Malik ya Qudus ya Salam. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Malik ya Qarib ya Sultan ya Qarib ya Razak, ya Malik ya Qarib ya Sultan ya Qarib ya Razak, ya Malik ya Qarib ya Sultan ya Qarib ya Razak, ya Malik ya Qarib ya Sultan ya Qarib ya Razak, ya Malik ya Qarib ya Sultan ya Qarib ya Razak, ya Malik ya Qarib ya Sultan ya Qarib ya Razak, ya Malik ya Qarib ya Sultan ya Qarib ya Razak, ya Malik ya Qarib ya Sultan ya Qarib ya Razak, ya Malik ya Qarib ya Sultan ya Qarib ya Razak, ya Malik ya Qarib ya Sultan ya Qarib ya Razak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Mubin ya Wahab ya Qahhar Haqqullah. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Ya Mubin ya Wahab ya Qahhar Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu
kita sholat berjamaah, sholat taubat 2 rakaat. Usolli sunatul li taubatin nasuha wal karamah wal barakah